channel Peduli Ilmu Official. Oke, sesuai dengan thumbnailnya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi penyajian data. Materi ini itu mencakup penyajian data dalam bentuk tabel maupun penyajian data dalam bentuk diagram. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak. Oke, kita awali dengan pertanyaan. Warga belajar, coba keluarkan alat tulismu dan hitunglah berapa jumlahnya. Kalau alat tulis kakak itu didapatkan hasil seperti ini, yaitu jenis alat tulis dan jumlahnya. Dari pulpen sampai stabilo itu jumlahnya 1. Nah, kalau punyamu gimana hasilnya? Oke, tahu nggak sih warga belajar? Banyaknya setiap macam kelompok alat tulis yang kamu catat di kertas itu tadi disebut dengan data, tapi datanya itu berdasarkan hasil pengamatan. Nah, penyajian data akan kita bahas. Kita awali dengan apa sih data itu? Data itu merupakan suatu kumpulan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan, bisa berupa angka, lambang, deskripsi objek, dan sebagainya. Nah, untuk tujuan penyajian data itu tuh untuk memudahkan dibaca, dimengerti, sehingga mudah untuk dianalisis dan diambil kesimpulannya. Lalu untuk penyajian data, sesuai dengan judulnya, kita akan membahas terkait penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Oke, berarti kita mulai dulu dengan penyajian data dalam bentuk tabel ya, warga belajar. Penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel itu merupakan susunan data dalam bentuk baris dan kolom. Ingat, baris itu dari atas ke bawah, kolom itu dari kiri ke kanan. Tujuannya yaitu untuk memudahkan dalam membaca data dengan jumlah frekuensi yang besar. Nah, coba kalian perhatikan yang pertama. Oke, untuk jenis tabel, di sini kita akan membahas 4, ada tabel frekuensi data tunggal, data kelompok, relatif, dan kumulatif. Kita awali dengan tabel distribusi frekuensi data tunggal. Ini ada contohnya. Contoh data ulangan 20 siswa. Dari data di atas, itu dapat disajikan dengan nilai 30 jumlahnya 1, 40 jumlahnya 2, 50 jumlahnya 4. Jadi data-data yang di atas ini itu kita bisa analisis dengan cara dibuatkan tabel begitu, supaya mempermudah kita dalam mengambil kesimpulan. Nah, di sini coba kalian hitung sendiri ya, jumlah 30 ada berapa? 1. 40 ada berapa? 2. 50 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 4. Sampai yang terakhir gitu. Nah, penyajian data tunggal itu bentuknya seperti ini. Dari tabel tersebut, kita itu dapat tahu kalau jumlah siswa dengan nilai 30 itu jumlah nilai siswa dari 30 sampai dengan 80. Nah, kita juga tahu jumlah siswa untuk nilai 60 jumlahnya ada 5. Kalau 80 jumlahnya ada 3 gitu. Lebih mudah kan daripada cuma disusun koma-koma kayak gini, mending disusun dalam bentuk tabel. Lalu yang kedua yaitu ada tabel distribusi data kelompok. Nah, digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval atau nilai tertentu. Jadi bedanya apa dengan yang tadi? Coba kalian perhatikan ya. Kalau yang tadi nilainya itu kan satu-satu gitu kan nilainya, atau datanya itu kan satu-satu. 30 jumlahnya ada berapa? 40 jumlahnya ada berapa? Nah, kalau untuk tabel data kelompok, itu ada intervalnya ya cirinya. Nah, itu kan ada contoh berat badan ya kalau kasus ini. Ada berat 47 sampai 51, 52 sampai 56, 57 sampai 61 gitu. Jadi kalau distribusi untuk data kelompok itu nanti ada intervalnya. Tapi kalau untuk data tunggal itu nggak ada intervalnya. 47 sampai 51
itu jumlahnya ada 3. 52 sampai 56 itu jumlahnya ada 4. 57 sampai 61 jumlahnya ada 9 gitu. Nah, istilah-istilah yang perlu kita pahami dalam mempelajari ini yaitu ada kelas itu disebut juga dengan interval. Jadi 47 sampai 51, 52 sampai 56, 72 sampai 76 itu namanya kelas. Jadi kelas 47 sampai 51 atau interval 47 sampai 51. Kalau batas kelas itu yang tepi. Jadi 47 sampai 51 berarti yang tepi itu kan 47 berarti itu batas bawah. Kalau 51 berarti itu batas atas. Contoh lain, 72 sampai 76. 72 itu kan berarti batas bawah, 76 batas atas. Kita lanjut untuk tepi kelas. Tepi kelas ini dibagi menjadi 2. Tepi bawah dan tepi atas. Sebenarnya konsepnya itu cuma gini. Jadi batas bawah dikurangi 0,5 untuk yang tepi bawah, tapi untuk tepi atas itu ditambah dengan 0,5. Jadi misal kita mau nentuin tepi bawah dan tepi atas pada kelas 47 sama 51. Berarti hasilnya 47 kurangi 0,5, 46,5, 51 ditambah 0,5. Nah, kalau kita mau cari tepi kelas pada kelompok 72 sampai 76, berarti 72 dikurangi 0,5, 71,5, 76 ditambah 0,5, 76,5 gitu. Lalu kita akan belajar terkait panjang kelas. Panjang kelas disebut juga dengan jarak. Panjang berarti kita tinggal kurangkan aja. 51 dikurangi 47 berapa? 51 kurangi 47 yaitu rentangnya ada berapa? 5 gitu. Jadi konsepnya itu kita ngitung. Jadi 47, 48, 49, 50, 51. Kita ngitung gitu. 47, 48, 49, 50, 51 gitu. Konsepnya kayak gitu ngitungnya. Dari 47 sampai 51 itu jumlahnya ada berapa? 5 kan? Gitu. Berarti panjang kelasnya 5. Begitupun juga 72 sampai 76. 72, 73, 74, 75, 76. Tuh. Lalu kita belajar terkait titik tengah. Titik tengah itu sama aja batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Misal, 51 ditambah 47 berapa? 51 ditambah 47 berarti 98. 98 bagi 2 berapa? Berapa? 49. Jadi untuk titik tengah kelas itu sama aja. Berarti 48 itu titik tengahnya. Kalau 72 sampai 76 berarti titik tengahnya berapa? Tinggal gampang aja. Berarti 70 berapa? 74 gitu. Kita tinggal tambahkan lalu bagi 2. Lalu kita lanjut untuk tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, untuk frekuensi relatif ini, itu sebenarnya kita cuma sajikan data distribusi, data kelompok, tapi hasilnya frekuensinya dalam bentuk persen. Gitu. Gampang. Ya, kita tinggal gini aja. Sederhanakan. Misal, untuk kelompok 47 sampai 51, itu kita tinggal masukkan frekuensinya berapa? Frekuensinya 3 per berapa? Jumlah keseluruhannya. Jadi frekuensi kelas per frekuensi total kali 100 gitu. 3 per 40 kali 100. Kalau frekuensi relatif kelas 72 sampai 76 berapa? Berarti 1 per 40 kali 100. 25. 2,5 gitu. Lalu kita lanjut untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, kumulatif ini konsepnya itu kurang dari atau lebih dari. Kalau kurang dari, itu kayak gini, yang sebelah kiri. Kalau lebih dari, itu yang sebelah kanan. Kalau kurang dari, kita hitung dari awal. Yaitu kurang dari 46,5 berapa? Nggak ada. Lalu kita hitung untuk 51,5, itu berapa? 56,5 itu berapa? Jumlahnya. Jadi
jumlah sebelumnya ditambah jumlah setelahnya. Misal, kurang dari 56,5. Kita perhatikan di tabel ya. Kurang dari 56,5 itu kan berarti 3 tambah 4, dari 7. Kalau kurang dari 61,5, berarti tinggal ditambah aja 3 tambah 4 tambah 9. Gitu, berapa? 16 gitu. Dan seterusnya. Kita patokannya itu mudahnya lihat tabelnya. Lalu kalau lebih dari 46,5 itu berarti kebalikannya. 40, lalu lebih dari 51,5 berarti 37 gitu. Jadi ini tuh sama aja kalau untuk lebih dari kita tinggal ngitung aja. Lalu kita lanjut untuk yang bawahnya. Berdasarkan tabel di atas, kita tuh dapat mengetahui jika jumlah orang yang memiliki berat badan 66,5 itu 28, kalau lebih berarti 24. Lebih gampang kan kalau disajikan dalam bentuk kumulatif. Nah, kita lanjut ya. Untuk yang selanjutnya, yaitu kita beralih belajar penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, diagram itu merupakan gambar sederhana yang menunjukkan penampilan struktur cara kerja sesuatu yang mempresentasikan data. Nah, diagram di sini kita akan membahas menjadi 3 bagian sebenarnya, tapi dalam hal ini kita lebih sih. Pertama, kita akan membahas terkait diagram batang atau balok, bentuknya kayak gini. Lalu kita akan membahas terkait diagram garis. Lalu kita akan membahas terkait diagram lingkaran. Lalu kita juga akan membahas terkait histogram. Lalu dan yang terakhir adalah algif. Tapi di sini kita bahas singkat aja ya supaya warga belajar nggak bosan. Kita awali dengan diagram batang. Nah, diagram batang di sini bentuknya kayak batang-batang gitu. Jadi tabel yang kita peroleh tadi itu kita gambarkan. Misalnya ada data tinggi badan siswa kelas 7A. Nah, data ini itu kita buat tabel dulu. Nah, dari tabel itu kita bisa tahu lebih jelas kan 135 itu jumlahnya berapa. Jadi yang bau kita gambarkan ke diagram kartesius X, Y. Jadi untuk yang bawah itu sebagai tinggi badannya, yang atas sebagai banyak siswanya gitu. Dari tabel tersebut itu kan kita bisa tahu informasi dari diagram ini kan juga kita makin paham kan jumlahnya berdasarkan tinggi rendahnya batang itu sama angka yang ditunjuk gitu. Oke, kita lanjut untuk yang kedua, yaitu ada diagram garis. Nah, untuk diagram garis itu sebenarnya batang tadi itu tepi-tepinya disambungkan. Jadi batang satu dihubungkan dengan batang yang lain gitu. Jadi kayak di garis-garis gitu loh, tinggal neruskan aja. Lalu kita lanjut untuk diagram lingkaran. Kalau diagram lingkaran itu gampang juga. Jadi penyajian data dalam bentuk lingkaran. Nah, lingkaran itu nanti dibagi menjadi beberapa juring. Besar kecilnya suatu juring itu menentukan jumlah frekuensinya. Nah, tapi kalau yang diagram lingkarannya itu diketahui dalam bentuk persen, maka nanti mencari datanya itu tinggal gampang aja. Frekuensi per jumlah data dikalikan 100. Gitu. Kalau untuk derajat, berarti frekuensi per jumlah data kalikan 360. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Histogram. Apa sih histogram itu? Jadi, histogram itu seperti ini. Kayak diagram batang, tapi dia lebih dekat atau berimpit atau bersinggungan. Kalau diagram batang tadi kan berjauhan. Kalau ini tuh bentuknya diagram batang tapi dia berimpit.
bedanya gitu. Nah, untuk yang bawah ini, yang ditulis di bawah ini, itu sebagai tepi bawah kelas, gitu. Jadi kita tinggal ngitung dulu kalau mau cari tepi bawah kelas dengan cara batas bawah itu dikurangi 0,5. Nah, di sini kita juga harus tahu nih, titik tengahnya itu berapa. Jadi, itu. Lalu yang terakhir itu kita membahas terkait OGIF. OGIF di sini ada dua, OGIF positif dan OGIF negatif. Kalau OGIF positif itu menggunakan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi tabel frekuensi kumulatif itu kalau digambarkan nanti akan membentuk kayak gini kalau dihubungkan titik-titiknya. Jadi seperti diagram garis, tapi bedanya dia menggunakan data dari frekuensi kumulatifnya, kurang dari. Nah, yang terakhir kita akan membahas terkait OGIF negatif. Kalau OGIF negatif berarti dari tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, nanti kalau digambar ya kayak gini. Nah, cukup panjang ya pembahasan pada materi ini. Semoga warga belajar paham. Nah, jangan lupa nantikan materi selanjutnya. Warga belajar juga bisa mengakses PPT ini di e-learning ya, supaya warga belajar paham. Dan supaya makin jago, warga belajar juga bisa mengerjakan asesmennya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye!